nggak ada ampun. Keputusan sangat berani dilakukan Shin Tae-yong pada saat latihan. Tom Haye sampai bilang gini, "Ini baru pelatih kelas dunia. Nekat katakan begini terhadap piala Ciki AFF ke publik. Bisa gegerkan Asia Tenggara. Gegerkan Inggris Raya." Misteri keberadaan pemain timnas Indonesia ini terungkap. Ternyata sedang lakukan hal ini. Skuad semakin mengerikan. Shin Tae-yong ungkap hal menggembirakan bagi fans timnas Indonesia jelang versus Irak. Skuad semakin mengerikan. Shin Tae-yong ungkap hal menggembirakan bagi fans timnas Indonesia jelang versus Irak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal peluang penambahan pemain timnas Indonesia jelang lawan timnas Irak dan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain itu. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam dua laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. PSSI sendiri telah mengumumkan 22 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Sebanyak 18 pemain pun sudah mengikuti latihan perdana yang dipimpin langsung Shin Tae-yong pada Selasa 28 Mei 2024. Namun Pratama Arhan Suwon FC, Jordi Amat Johor Darul Tazim, J. Itzas Venezia, dan Justin Hubner Cerezo Osaka masih belum bergabung. Keempatnya baru akan bergabung dengan timnas Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub masing-masing. Shin Tae-yong pun mengatakan tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain untuk membela timnas Indonesia. Ia menjelaskan dalam 3 atau 4 hari setelah latihan perdana akan ditentukan pemain mana yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Pastinya akan ada pemain tambahan, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia Selasa 28 Mei 2024. Tapi siapa yang jadi pemain yang akan masuk itu ya ditentukan mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian dari sekarang, jelasnya. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menambah pemain di posisi penjaga gawang. Sebab baru ada Hernando Ari dan Adi Satrio yang dipanggil ke timnas Indonesia saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sendiri sudah merampungkan proses naturalisasi Maarten Paes. Namun kiper yang sedang bermain di Major League Soccer MLS bersama FC Dallas itu masih harus mengurus proses administrasi ke Badan Arbitrase Olahraga. Sementara itu, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan menggelar 1 laga uji coba. Pasukan Garuda bakal berhadapan dengan timnas Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno Minggu 2 Juni 2024. Gegerkan Inggris Raya. Misteri keberadaan pemain timnas Indonesia ini terungkap. Ternyata sedang lakukan hal ini. Misteri keberadaan Elkan Bagot saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terpecahkan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dalam laga lanjutan Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Kamis 6 Juni 2024. Kemudian timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina di tempat yang sama pada Selasa 11 Juni 2024 sebelum menghadapi 2 pertandingan tersebut. Indonesia akan menggelar 1 laga uji coba. Tanzania akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam pertandingan yang bakal berlangsung di Stadion Madia 2 Juni mendatang. Pertandingan tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye dan kawan-kawan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaiknya untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Pemain-pemain seperti J. Itzas, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Marcelino Ferdinand turut dipanggil STY. Namun dalam daftar pemain tidak ada nama Elkan Bagot yang selama ini hampir selalu mendapat panggilan.
Berdasarkan keterangan dari Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, tidak dipanggilnya Elkan Bagot murni karena keputusan teknis. Sementara itu, Sintayong menolak untuk menjawab secara jelas mengenai alasan Bagot tak dipanggil ketika ditanyakan dalam latihan perdana Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2024 pada Selasa 28 Mei 2024. Masalah Elkan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu, kata Sintayong di lapangan B Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Ini baru pelatih kelas dunia. Nekat katakan begini terhadap Piala Ciki AFF ke publik. Bisa gegerkan Asia Tenggara. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berbicara tentang seberapa penting Piala AFF 2024 bagi skuad Garuda, mengingat mereka telah menjadi tim yang bersaing di Asia. Skuad Garuda tengah mengalami peningkatan performa di bawah asuhan Sintayong yang datang pada akhir tahun 2019 silam. Timnas Indonesia yang tadinya tertatih-tatih di level Asia Tenggara, kini bisa bersaing hingga di Piala Asia pada Januari 2024 lalu. Timnas Indonesia sukses mencapai fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka dalam kompetisi ini. Kemudian 2 bulan setelah itu, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini skuad Garuda diambang kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong akan mengamankannya dengan hanya sebuah kemenangan dari 2 laga terakhir kontra Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Peluang Timnas Indonesia terbilang besar karena 2 laga terakhir di putaran kedua akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno. Namun jika berhasil lolos, laga kelima dan keenam di putaran ketiga akan mepet dengan Piala AFF 2024 yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Kemungkinan Sintayong bakal membagi 2 tim untuk mengakomodasi 2 ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. STY pun memberikan tanggapan soal itu. Memang untuk drawing AFF, kita satu grup dengan Vietnam. Saya juga berpikir bahwa Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar, kata Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024. Untuk itu saya akan semaksimal mungkin dalam persiapannya. Grup kita bagus, jadi tidak ada beban, sambungnya. Piala AFF nampak akan dikesampingkan karena ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Sintayong pun mengonfirmasinya bahwa Timnas Indonesia perlu melangkah lebih jauh, tak hanya terpaku di Piala AFF. Jujur nggak tahu seberapa penting AFF, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF, tandas STY. Saya mohon kepada semua pihak jangan terpaku hanya di Piala AFF aja, tapi ya kita majukan diri, supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti kompetisi AFC atau FIFA. Sambungnya. Nggak ada ampun. Keputusan sangat berani dilakukan Sintayong pada saat latihan. Tom Hai sampai bilang gini, fisik para pemain Timnas Indonesia digenjot pada latihan perdana di lapangan A dan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Pada sesi latihan tersebut, skuad Garuda diberikan sejumlah menu latihan yang cukup mengurus kondisi fisik. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hai pun mengakui jika menu latihan yang diberikan oleh pelatih Sintayong cukup sulit untuknya. Sedikit sulit tapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Menurut saya penting untuk memulainya seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, kata Tom Hai usai berlatih. Selain porsi latihan yang tergolong berat, Tom Hai pun mengatakan jika dirinya masih harus beradaptasi dengan cuaca di tanah air kendati demikian. Dirinya mengaku adaptasi cuacanya kini tak sesulit saat pertama kali bermain di Indonesia beberapa waktu lalu. Tom Hai pun mengatakan untuk bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, dia harus tiba lebih awal. Memang berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa, ucap Tom Hai.
Karena itu datang lebih awal akan lebih baik. Saya bisa bersiap-siap untuk pertandingan selanjutnya. Ini bagus untuk saya, paparnya. Untuk diketahui, latihan yang dilakoni oleh Tom HYCS ini adalah sebagai persiapan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Filipina di stadion yang sama Selasa 11 Juni 2024. Sebelum melakoni 2 pertandingan itu, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania sebagai laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Minggu 2 Juni 2024. Duel kontra Tanzania hanya untuk cek kondisi pemain. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania dalam waktu dekat. Duel kontra tim asal Afrika Timur itu akan bergulir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Minggu 2 Juni 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan jika dalam pertandingan uji coba itu dirinya tidak menargetkan kemenangan. Fokus utamanya dalam laga itu adalah mengecek kondisi para pemain yang baru mulai berlatih hari ini, Selasa 28 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jika kondisi para pemainnya tentu sedikit menurun usai jeda yang cukup panjang. Para pemain banyak yang berlibur juga mulai dari Liga Eropa. Liga Indonesia pun sama banyaknya istirahat. Pasti performa pertandingan menurun, kata Shin Tae-yong di lapangan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta. Memang pas juga pikiran saya dan pikiran PSSI, jadi akhirnya kami ambil pertandingan melawan Tanzania. Di luar hasil menang kalah, tujuannya hanya akan cek kondisi para pemain seperti apa, ungkapnya. Jika melihat peringkat FIFA, Tanzania memang lebih baik ketimbang skuad Garuda. Taifa Stars, julukan tim Tanzania, bertengger di ranking 119, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 134 dunia. Tanggapan PSSI soal harga tiket Timnas Indonesia versus Tanzania yang dibanderol Rp250.000. PSSI sendiri mulai menjual tiket laga tersebut pada Sabtu 25 Mei 2024. Hanya ada 2 kategori tiket yang dijual. Rinciannya yakni Garuda West dan Garuda East. Harga 2 kategori tersebut dipatok sebesar Rp250.000 dan PSSI menilai angka yang ada cukup terjangkau. Untuk pertandingan uji coba ini, PSSI menjual dalam 2 kategori yakni Garuda West dan Garuda East dengan harga Rp250.000 per orang. Tentu harga tiket ini sangat terjangkau, tulis PSSI. Lebih lanjut, PSSI meminta supporter untuk menghindari membeli tiket dari calo. Pasalnya, hal tersebut bakal membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Bagi penonton atau supporter yang ingin membeli tiket, PSSI mengimbau tidak membeli di calo. Jadi via online karena caranya mudah. Seperti diketahui, jika membeli via calo dipastikan harga lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan ada risiko-risiko lainnya, tulis PSSI. Setelah melawan Tanzania, Timnas Indonesia memiliki 2 laga lagi di bulan Juni. Khusus 2 laga tersebut, PSSI mematok harga tiket yang berbeda. Tiket termurah berada di angka Rp250.000. Sedangkan tiket termahal dibanderol seharga Rp1,25 juta. Suar striker Irak jelang laga Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Indonesia butuh kemenangan akan bisa melaju ke putaran ketiga. Bagi Irak, hasil pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Muhammad Ali menjelaskan semua pertandingan bisa mereka lewati dengan baik. Dia siap berjuang memberikan hasil maksimal termasuk saat diturunkan saat melawan Indonesia dan Vietnam. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, kami para pemain akan memberikan semua yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan nanti, kata Muhammad Ali. Penyerang Al-Shorta SC ini mengaku bangga jadi bagian dari tim Mesopotamia. Ali akan merapat ke timnas senior dan skuad Olimpiade 2024. Menurutnya hal ini jadi motivasi untuk mendapatkan hasil maksimal di laga nanti.
Mewakili Irak, baik tim utama maupun tim Olimpiade, adalah sebuah kehormatan bagi setiap pemain, pungkasnya. Sementara itu, pasukan Shin Tae-yong akan mulai berkumpul pada Senin 27 Mei 2024. Mereka baru akan menjalani latihan pada hari Selasa mendatang. Sedang naik haji, Witan Sulaiman doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dari Tanah Suci. Witan menjalani ibadah haji pasca bertugas di Piala Asia U20 2024. Dia bersama sang istri bisa berangkat dengan program penggabungan mahram dari Kementerian Agama. Witan Sulaiman menjelaskan bisa menjalani ibadah haji adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi dia bisa berangkat dengan istri dalam satu rombongan. Sangat bersyukur sekali pergi haji, saya sangat bangga bisa datang ke Arab Saudi ini, kata Witan Sulaiman. Pemain berusia 22 tahun ini sedikit membicarakan terkait proses yang dilalui. Dia sudah mengajukan proses untuk penggabungan mahram sejak 4 bulan lalu. Saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram dan alhamdulillah bisa di ACC 4 bulan lalu saya urus data dan formulirnya, 2 bulan lalu bisa berangkat bersama istri, lanjutnya. Meski akan menjalani ibadah di Tanah Suci, Witan tidak lupa dengan timnas Indonesia. Dia mendoakan agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Pasukan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berdoa untuk timnas Indonesia, semoga bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke Piala Dunia, pungkasnya. Satu pemain dipastikan absen saat lawan Tanzania, Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Laga ini merupakan uji coba sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya telah mengumumkan 22 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Dari 22 nama yang ada, satu pemain dipastikan absen melawan Tanzania. Pemain yang dimaksud yakni Jay Itzes. Jay Itzes memiliki jadwal bertanding bersama klubnya, Venezia FC. Venezia FC harus menghadapi Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Kehadiran Jay Itzes tentu sangat dibutuhkan oleh Venezia FC karena laga ini merupakan penentu siapa yang berhak promosi ke Serie A. Absennya Jay Itzes memperkuat timnas Indonesia melawan Tanzania telah dipastikan oleh Sumarji selaku ketua badan tim nasional. Ya benar, kata Sumarji. Tidak masalah saat melawan Tanzania tidak bisa hadir, ujarnya. Sementara itu, Shin Tae-yong tak perlu khawatir terkait absennya Jay Itzes. Pasalnya masih banyak stok pemain di lini bertahan. Contohnya ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, laga timnas Indonesia versus Tanzania juga hanya uji coba. Begini komentar Asnawi soal debut Pratama Arhan yang berakhir tragis. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan kini menjadi bagian dari klub K-League 1 2024 Suwon FC. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu lalu memperoleh kesempatan debut saat Suwon FC bertandang ke kandang Jeju United pada Minggu 26 Mei 2024. Ini merupakan laga pekan ke-14 Kelvin League 2024. Pada laga tersebut, Pratama Arhan turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Namun, debut Arhan berakhir tragis. Sang pemain hanya tampil selama 3 menit di lapangan karena memperoleh kartu merah langsung dari wasit pada menit ke-76. Apa yang terjadi rupanya diketahui oleh Asnawi. Tak berselang lama, Asnawi langsung memberikan dukungan kepada rekannya di timnas Indonesia itu. Semangat @Pratama Arhan 8, tulis Asnawi. Dukungan yang sama juga dilontarkan oleh pelatih Suwon FC, Kim Eun-jong. Dalam hal ini, Kim Eun-jong tak ingin menyalahkan Arhan. Pelatih asal Korea Selatan itu justru meminta Arhan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Arhan di kartu merah tetapi dia dikeluarkan saat berusaha keras. Saya pikir itu sebuah pengalaman. Saya berharap dia dapat tumbuh ke level berikutnya melalui pengalaman ini, kata Kim Eun-jong. Begini respons dingin Bojan Hodak wajibkan pemain jangan lengah ketika hadapi Madura United. Persib sukses mengalahkan Madura United 3-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Cup, Bandung, Minggu 26 Mei 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak menanggapi dingin kemenangan meyakinkan Maung Bandung.
Menurutnya Persib belum menjadi juara karena masih ada leg kedua di kandang Madura United. Kemenangan yang bagus tapi belum cukup untuk kita, ini baru game pertama di final, ujar Bojan Hodak. Bojan bahkan mengatakan para pemain Persib mesti berpikir bermain dengan skor masih 0-0 saat di Madura nanti. Untuk laga selanjutnya, kami harus berpikir bermain di Madura kedudukan masih 0-0, tambahnya. Bojan mengakui Madura United cukup menguasai jalannya pertandingan pada 30 menit pertama. Madura United memulai laga lebih baik di awal laga, mereka bisa mengendalikan laga, ball possession. Setelah 30 menit baru kita keluar dari tekanan, kita tidak tahu apakah pemain nervous dengan dukungan yang ada. Hal senada diucapkan pemain Persib Alberto Rodriguez yang menginginkan rekan-rekan setimnya tetap fokus di laga selanjutnya. Tetapi sekarang kami harus tetap fokus karena masih ada satu laga tersisa, kata Alberto.